Pergerakan dalam memperjuangkan persamaan hak antara wanita dan pria di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pribadi maupun politik seringkali digaungkan di berbagai belahan dunia. Pergerakan ini seringkali disebut dengan feminisme. Namun, hingga saat ini, masih banyak terjadi miskonsepsi di tengah masyarakat mengenai feminisme, seperti menjadikan pria sebagai musuh atau saingan yang harus dikalahkan. Tri Sulastri, seorang dosen psikologi sosial, akan memaparkan lebih jauh seputar feminisme. Jadi sejak dahulu kala perempuan dan laki-laki itu dibedakan berdasarkan perannya dan ranahnya dalam bidangnya masing-masing, di mana laki-laki itu lebih banyak peran dalam hal-hal publik, misalnya untuk bekerja, mengumpulkan uang untuk menafkahi keluarga, untuk memberikan aksesnya dalam bidang politik. Jadi di zaman dulu tuh hanya laki-laki yang bisa terjun dalam dunia politik, sedangkan perempuan itu lebih banyak dalam ranah private atau lebih banyak dituntut untuk bekerja di rumah, mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, dan mengurusi suami, seperti itu. Jadi ini adalah pandangan tradisional terhadap peran-peran dari gender perempuan dan laki-laki, seperti itu. Karena adanya klasifikasi ini, sehingga muncullah pemikiran bahwa adanya upaya untuk menghilangkan batasan antara perempuan dan laki-laki, seperti itu. Jadi adanya keinginan untuk bagaimana caranya agar perempuan itu punya akses yang sama dengan laki-laki, punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ada satu quotes yang sampai sekarang itu masih saya ingat. Itu intinya mengatakan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan sama, punya potensi yang sama, tapi hanya laki-laki saja yang diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya itu, seperti itu. Jadi meskipun pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu dalam aspek kognitif, dalam aspek kompetensi dan skillnya itu bisa disamakan dengan laki-laki, tapi peluang yang didapatkan oleh laki-laki itu tidak semua bisa didapatkan oleh perempuan. Nah, dari hal-hal ini mulai muncul gerakan bahwa perempuan itu harus punya akses terhadap pendidikan, karena ya dulu kala itu yang bisa mengakses pendidikan itu hanya laki-laki. Sama seperti di Indonesia, dulu yang banyak memiliki akses itu terhadap pendidikan laki-laki, hingga RA Kartini sudah mulai secara perlahan memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti itu. Nah, gerakan feminisme ini terjadi secara global. Jadi muncul gerakan untuk bagaimana agar wanita punya akses ke pendidikan, karena tanpa pendidikan wanita itu selalu dianggap lebih inferior, jadi tidak bisa bekerja. Terus juga karena tidak memiliki pendidikan, wanita kerap kali dijadikan objek dalam domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu. Dari yang isunya agar perempuan bisa mendapatkan edukasi, berkembanglah menjadi bagaimana caranya agar perempuan itu punya akses yang sama untuk bisa bekerja atau merencanakan dan mempunyai karir yang sama dengan laki-laki. Terus bagaimana caranya agar perempuan itu bisa punya hak-hak dalam pernikahan, seperti itu. Jadi misalnya ketika pasangan suami istri itu bercerai, perempuan punya haknya dalam harta yang dulunya dimiliki bersama, seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi nih gerakan masih dalam gerakan feminisme, tapi memperjuangkan isu yang berbeda. Jadi memperjuangkan bagaimana caranya agar perempuan itu bisa menyuarakan aspirasinya dalam bidang politik, seperti itu. Jadi dari dulu yang awalnya bagaimana agar perempuan mempunyai akses, sampai sekarang itu masih tetap diperjuangkan, karena tidak semua wilayah, tidak semua budaya, dan tidak semua masyarakat itu memberikan atau menilai perempuan itu sama dengan laki-laki, seperti itu.
Itu kurang lebih dari sejarahnya sehingga gerakan feminisme ini muncul. Nah, apa itu feminisme? Feminisme itu bisa diartikan sebagai gerakan yang berupaya untuk mendukung adanya kesetaraan gender, di mana dalam hal ini itu bagaimana agar perempuan itu bisa punya akses yang sama dengan laki-laki di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial, seperti itu. Nah, dalam artian yang lebih simpel, feminisme ini bisa dimaknai sebagai gerakan untuk memperjuangkan hak-haknya perempuan agar bisa memiliki peluang yang sama dengan laki-laki, bisa mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki, seperti itu. Tapi sebenarnya feminisme ini tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tapi untuk kedua gender. Nanti kita akan bahas di setelah pertanyaan yang berikut ini. Nah, bagaimana dengan konsep feminisme itu sendiri? Jadi perlu ditekankan bahwa karena feminisme itu ingin memperjuangkan hak-haknya wanita agar bisa setara dengan laki-laki. Setara di sini bukan berarti itu sama dengan laki-laki, tapi setara itu ketika yang tadinya akses itu hanya diberikan kepada laki-laki juga dapat dirasakan oleh perempuan. Jadi bukan berarti ketika laki-laki mengangkat 3 galon, perempuan juga harus angkat 3 galon, seperti itu tidak. Jadi setara itu bukan berarti sama, seperti itu. Nah, ada juga anggapan yang mengatakan bahwa gerakan feminisme ini ingin mengupayakan agar perempuan itu bisa lebih powerful atau bisa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jawabannya adalah tidak. Jadi gerakan feminisme ini tujuannya bukan agar perempuan yang tadinya dalam pandangan masyarakat itu memang posisinya itu inferior atau lebih rendah dibandingkan laki-laki. Gerakan feminisme ini bukan untuk membawa perempuan itu menjadi posisinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tidak, tapi bagaimana caranya agar perempuan itu punya posisi yang sama dengan laki-laki, seperti itu. Jadi tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi, tapi punya kedudukan yang sama dengan laki-laki. Jadi dinilai memiliki nilai yang sama dengan laki-laki.